Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita hampiri hadirat Tuhan di ibadah tengah minggu ini dengan ucapan syukur. Di dalam Mazmur 133 ayat 1-3 mengatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab di sanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, keluarga adalah anugerah yang pertama-tama Tuhan beri di dalam kehidupan kita. Ketika kita beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus, kita teringat akan keadaan keluarga. Bagaimana keadaan suami, bagaimana kondisi anak-anak kita. Anak-anak adalah anugerah yang terbesar yang Tuhan beri di dalam kehidupan keluarga ini. Ketika kita sengaja menghadirkan firman Tuhan di dalamnya, di dalam keluarga terdapat keluh kesah, rasa kecewa dan kesedihan. Tetapi keluarga yang menghadirkan firman Tuhan selalu siap dan kuat menerima, mendapatkan jalan keluar. Sebab Tuhan menjanjikan berkat-berkat Tuhan tercurah di dalamnya. Keluarga kita bukan hanya di rumah saja. Keluarga kita di dalam bergereja, keluarga di dalam komunitas pelayanan adalah keluarga yang mau menerima kita apa adanya, yang selalu mensupport dan selalu mendukung ke arah kita di dalam pelayanan kita untuk menyenangkan hati Tuhan, agar kita dapat melayani Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan atas keluarga yang Tuhan beri, atas firman Tuhan dan kasih Tuhan yang boleh nyata di dalam setiap keluarga orang percaya. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersyukur, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan "Oh betapa indahnya". Oh ada. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bakurapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan.
Batu rapat di kepala yang kejanggut dan cobanya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, hidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Batu rapat di kepala Harun yang kejanggut dan cobanya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Mari saudara-saudara, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, malam ini kembali kami boleh mengikuti persekutuan Komisi Dewasa GKI Pakuwon. Sebentar kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang membantu kami untuk menemukan kebenaran di dalamnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini kita akan bersama-sama membaca 2 Timotius 1 ayatnya yang kelima, Injil Lukas 1 ayat 57 sampai dengan yang ke-60, lalu dilanjutkan dengan ayat 76 sampai 77. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas 1 ayat 57 sampai 60. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Ayat 76 dan 77. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi perenungan kita malam ini. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Hari ini tema kita berdasarkan bulan keluarga, yaitu keluarga yang meletakkan iman di tempat yang benar akan menghasilkan generasi yang berkualitas. Saudara-saudaraku, ada sebuah lagu yang pernah dinyanyikan oleh seorang penyanyi legendaris bernama Edi Silitonga. Lagu itu berjudul Sorga di Telapak Kaki Ibu. Saya mencoba untuk membaca syair dan pesan lagu itu. Ternyata pesan dari lagu itu memuat tentang betapa besar peranan seorang perempuan dalam merawat dan mendidik anaknya. Nah, bicara tentang peranan perempuan yang begitu besar dalam mendidik dan merawat anaknya, ternyata juga dituliskan oleh kitab suci kita. Sebagaimana yang kita baca tadi, diceritakan tentang peranan perempuan dalam pendidikan iman anaknya. Siapakah mereka? Yang pertama adalah Eunike dan Lois.
ibu dan nenek dari Timotius, seorang pekabar Injil, anak rohani dari Rasul Paulus, uskup pertama di kota Efesus. Dan satu lagi adalah Elisabet, seorang ibu bagi Yohanes Pembaptis. Nah, apa saja peran mereka dan bagaimana dampak dari peranan mereka dalam pendidikan iman anak mereka? Mari kita mempelajarinya. Yang pertama, kita akan bicara tentang Timotius. Timotius adalah sebuah nama yang punya arti begitu mendalam. Nama Timotius artinya memuliakan Tuhan. Pasti orang tuanya memberi nama anaknya ini punya tujuan agar hidup anaknya ini memuliakan Tuhan kelak di kemudian hari. Timotius adalah putra dari seorang perempuan Yahudi bernama Eunike, dan ayahnya adalah seorang Yunani. Tidak disebutkan siapa nama ayahnya dalam kitab suci. Dia besar dari keluarga Yunani dan Yahudi. Jadi artinya keluarga yang membesarkan adalah keluarga yang hybrid dari dua budaya yang berbeda. Itu sebabnya juga mengapa Timotius tidak disunat pada usia 8 hari sebagaimana ada dalam tradisi keluarga Yahudi. Nah, jadi bisa dibayangkan bahwa Timotius besar dari keluarga yang sangat menghargai keberagaman. Pola asuh yang penuh dengan keberagaman ini menjadi latar belakang dari Timotius. Dalam dirinya terjadi perjumpaan dua budaya, Yahudi dan Yunani. Tentu di dalamnya ada religiositas. Nah, tentu keduanya ini sangat berpengaruh dalam hidup dari Timotius. Tapi uniknya, dalam 2 Timotius 1 ayat 5 dicatatkan bahwa pertumbuhan iman Timotius ini sangat dipengaruhi oleh nenek dan ibunya. Nah, iman yang seperti apa yang mempengaruhi kehidupan dari Timotius ini? Ternyata iman yang bukan sekedar dari sebuah ritual, ya, sesuatu yang diajarkan secara verbal saja, tetapi dikatakan di sini ada istilah yang dipakai adalah iman yang tulus ikhlas. Apa artinya iman yang tulus ikhlas itu? Iman yang tulus ikhlas adalah iman yang ditampakkan dari hati yang tulus, yaitu iman yang tidak lahir dari kepura-puraan. Iman yang tulus ikhlas adalah iman yang ada dalam keseharian hidup. Apa yang diimani itulah yang dipraktekkan, yang dilihat dalam keseharian. Dituliskan bahwa iman yang seperti ini adalah iman yang hidup, bukan iman yang mati. Iman yang bertumbuh, iman yang berkembang dalam pengenalan akan Allah dan dapat dilihat dalam keseharian yang dipraktekkan oleh Lois dan Eunike. Nyata bahwa Lois dan Eunike memberikan teladan iman, dan ini yang menjadi dasar dari iman yang sangat berpengaruh dalam hidup Timotius. Itu juga yang dituliskan dalam Yakobus pasal 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi iman yang hidup adalah iman yang nyata dalam perbuatan. Dan di sini peranan dari Lois dan Eunike menghidupkan apa yang mereka percayai dan melakukannya sehingga Timotius dapat merasakan dalam kesehariannya. Saudara-saudaraku, tokoh yang kedua adalah Elisabet. Dia adalah istri dari seorang imam Yahudi. Ia mirip dengan Sarah, yaitu istri Abraham, bapak orang beriman. Dia punya sejarah yang hampir sama, yaitu punya anak di usia yang tidak muda lagi. Dan bukan hanya itu, Elisabet diberi peran untuk menjadi ibu bagi Yohanes Pembaptis yang kelak menjadi pembuka jalan bagi Sang Juru Selamat. Nah, apa yang dilakukan oleh Elisabet? Elisabet menghidupkan imannya kepada Allah dengan cara melakukan apa yang Tuhan perintahkan dengan taat, yaitu ketika para kerabatnya
Tetangganya ingin memberi nama anaknya seturut dengan nama bapaknya, yaitu Imam Zakaria. Nah, disinilah peranan Elizabeth. Ia menolak apa yang menjadi saran dari saudara dan tetangganya. Mengapa? Karena dia mau taat pada apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan, bahwa pemberian nama itu sudah ditetapkan oleh Allah, bahwa bayi yang akan dia lahirkan itu harus diberi nama Yohanes, yang kelak kita kenal dengan sebutan Yohanes Pembaptis, karena dia melakukan tugasnya, yaitu membaptiskan orang-orang yang mau menerima berita kerajaan Allah. Saudara-saudaraku sekalian yang Tuhan kasihi, para perempuan yang menjadi tokoh kita malam ini ternyata memainkan peran sesuai dengan fungsi mereka di zaman itu. Sekalipun pendidikan iman anak dalam keluarga Yahudi sangat didominasi oleh laki-laki, karena memang mereka menganut garis masyarakat patriarkal. Laki-laki yang adalah kepala keluarga, itu sebabnya laki-laki disebut sebagai imam. Tapi di sini bukan berarti para perempuan menjadi pasif. Mereka ternyata di sini dapat memainkan peran sesuai dengan kapasitas mereka. Nah, apa yang mereka lakukan? Yaitu mereka menerapkan pola asuh sehari-hari. Dan ternyata pola asuh sehari-hari digunakan sebagai kesempatan oleh para perempuan ini, sebagai kesempatan yang berharga untuk meletakkan iman pada posisi yang benar. Dalam bahasa saya, yaitu membangun fondasi hidup anak mereka untuk kelak di kemudian hari menjalankan peran sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Timotius dari namanya memuliakan Tuhan. Pada akhirnya dia dalam segenap kehidupannya, dia memberikan sepenuh hidupnya untuk memuliakan Tuhan. Dia menjadi pekabar Injil, dan kelak di kemudian hari dia menjabat sebagai uskup pertama di kota Efesus sampai akhir hayatnya. Dia memuliakan Tuhan dengan menggunakan segenap hidupnya. Dan satu lagi, Yohanes, anak Elizabeth dan Zakaria. Kelak di kemudian hari, Yohanes menjadi Yohanes Pembaptis. Dia menjadi pembuka jalan bagi kerajaan Allah yang datang di dalam Yesus Kristus. Dia tetap taat, bahkan taat sampai mati. Dia tetap memberitakan kebenaran tentang kehadiran kerajaan Allah yang nyata di dalam diri Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, pola asuh keluarga Yahudi sangat berperan besar dalam pertumbuhan iman seorang anak. Dan pertumbuhan itu diletakkan pertama-tama dalam 2 kisah malam hari ini oleh para perempuan. Ini bukan berarti bahwa para perempuan itu lebih pandai, bahwa perempuan itu lebih berkuasa. Oh, sama sekali tidak ada dalam posisi itu. Tapi di sini saya memandang bahwa para perempuan itu adalah perempuan yang cerdik, tapi sekaligus mempunyai ketulusan iman. Dalam iman yang tulus itu, mereka tahu untuk memainkan perannya, yaitu bagaimana mereka berperan besar untuk meletakkan iman anak-anak mereka pada tempat yang benar, sehingga kelak akan menghasilkan generasi yang punya kualitas. Dan itu sudah terbukti dalam diri Timotius dan Yohanes. Nah, di sini mengapa para perempuan itu memainkan peran yang besar? Karena memang perempuan pada waktu itu punya waktu yang lebih banyak untuk ada bersama-sama dengan anak-anak mereka. Di zaman itu, para perempuan memiliki waktu yang lebih banyak untuk bekerja di rumah, dan itu sebabnya pola asuh lebih banyak didominasi oleh para perempuan di masa kanak-kanak mereka pada waktu itu. Saya pikir ini sama dengan di zaman kita yang hampir 2 tahun ini kita berada dalam pandemi COVID-19. Kebanyakan kita menjalankan pola kerja dari rumah dengan istilah bahwa work from home atau school from home. Kita pada PPKM ini mengenal istilah di rumah aja atau dari rumah aja.
Nah, ini menjadi sebuah strategi yang bisa kita gunakan untuk merajut relasi dengan anak-anak kita, sehingga kita dapat meletakkan fondasi iman di tempat yang benar, dan kita yakin kelak mereka akan menjadi generasi yang punya kualitas. Nah, waktu ini kita bisa gunakan sebagai kesempatan yang berharga. Nah, meletakkan iman di tempat yang benar di sini tentu dalam tema kita hari ini adalah menghidupkan iman itu sendiri. Menghidupkan itu sama artinya adalah mengerjakan apa yang kita imani itu. Mempraktekkan apa yang kita yakini, dan itu akan tampak pada pola perilaku keseharian kita. Dan keluarga adalah lingkaran terdekat bagi anak-anak yang punya pengaruh dalam pola pikir, pola laku mereka. Dan pola pikir serta perilaku yang dimaksud dalam bacaan kita hari ini tentunya didasarkan pada apa yang kita percayai, apa yang kita imani. Dan dasar dari iman kita adalah kasih. Nah, saudara-saudara, dalam konteks kita sekarang bagaimana itu bisa kita lakukan? Ada dua hal yang menjadi saran saya bagi kita sekalian dalam kehidupan berkeluarga kita. Yang pertama, keluarga perlu memiliki kesepakatan apa arti iman itu. Mungkin dalam konteks keberagaman di keluarga yang mungkin ada dalam kehidupan keluarga kita yang beragam, kita perlu sepakat iman yang bagaimana yang akan kita ajarkan kepada anak-anak kita. Nah, dalam hal ini kita sepakat dalam iman Kristiani berdasarkan apa yang dikatakan oleh penulis surat Ibrani pasal 11. Apa itu iman? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di zaman sekarang ada banyak orang yang ingin lihat masa depannya. Nah, dalam hal ini kita belum bisa melihat masa depan kita. Tapi bukan berarti bahwa kita tidak punya masa depan. Untuk mampu melihat masa depan, maka iman punya peranan yang penting. Nah, masa depan itu harus kita kerjakan di hari ini. Dalam pengajaran kita kepada anak-anak, maka masa depan itu kita letakkan di dalam kekuatan kita bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang selalu mendatangkan kebaikan, rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Nah, ini yang kita lakukan kepada anak-anak kita, bahwa bagaimana apa yang kita harapkan itu kita kerjakan pada hari ini. Kalau kita ingin punya generasi yang berkualitas, maka pola asuh yang berkualitas itu yang harus kita lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, keluarga perlu bukan saja beriman, tapi menurut apa yang kita pelajari malam hari ini, menghidupi iman itu sendiri. Nah, menghidupi iman adalah menjadikan iman itu sebagai kenyataan dalam keseharian itu. Iman itu nyata, bukan saja pertama-tama dalam keadaan yang baik-baik saja. Kalau kondisi kita semua baik-baik, tidak ada pergumulan, maka pasti kita tidak memerlukan iman. Iman justru nyata dalam keadaan yang sebaliknya. Misalnya dalam konteks yang kita baca hari ini, iman Elisabeth nyata. Pada saat bagi dia itu mustahil untuk punya anak dalam usia yang lanjut. Dan ketika iman itu hidup, apa yang mustahil itu menjadi keniscayaan, menjadi kenyataan. Tuhan memberikan karunia kepada Elisabeth dan Zakaria punya anak di masa lanjut usia mereka, dan anak yang Tuhan titipkan membawa pesan, membawa misi, menjadi pembuka jalan keselamatan bagi dunia, yaitu dia menjadi pembuka jalan bagi kedatangan Yesus Kristus. Juga iman Lois dan Eunike menjadi nyata ketika mustahil baginya mengajarkan iman yang mereka imani itu dalam konteks keluarga yang beragam budaya. Bisa jadi pada waktu itu pengaruh budaya Yahudi bisa tidak terlalu besar ketimbang pengaruh budaya Yunani yang dimana ayat Timotius itu dibesarkan.
Tapi nyata bahwa dalam perkembangan kehidupan Timotius, iman yang diajarkan oleh Lois dan Eunike ternyata punya peran yang besar, yaitu iman yang menghidupi Timotius sekeluarga, iman yang tulus ikhlas yang tidak lahir dari kepura-puraan. Dua hal ini yang bisa kita lakukan dalam konteks kita pada masa kini. Iman yang diajarkan dan dihidupi akan menjadi contoh teladan bagi keluarga untuk melihat bukti dari kekuatan iman itu sendiri. Sesuai dengan tema kita pada malam hari ini adalah bagaimana di dalam kehidupan keluarga kita, keluarga menjadi wadah sarana yang baik untuk meletakkan iman di tempat yang benar dan kemudian akan menghasilkan generasi yang berkualitas. Timotius sudah menjadi bukti dari keberhasilan, kekuatan iman yang diajarkan oleh Lois dan Eunike. Juga Yohanes Pembaptis menjadi bukti dari keberhasilan keluarga Zakaria dan Elizabeth untuk meletakkan iman di tempat yang benar. Nah, kalau mereka berhasil, saya yakin para keluarga Kristen yang mau sungguh-sungguh dan tulus ikhlas untuk mengajarkan pendidikan iman dan meletakkan iman di tempat yang benar, niscaya kelak anak-anak kita menjadi generasi yang punya kualitas. Kualitas yang seperti apa? Yaitu menghidupi iman mereka dalam pola perilaku, pola pikir mereka, pekerjaan keseharian mereka, dimanapun mereka berada, mereka tetap kedapatan sebagai orang-orang yang menjalankan kehidupan iman mereka berdasarkan kasih kepada Allah, kasih kepada sesama, juga kasih kepada diri mereka sendiri. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dalam hidup berkeluarga. Tidak mudah memang, tetapi bukan berarti tidak bisa. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian dalam kehidupan berkeluarga. Amin. Selamat malam, saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita akan naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk setiap berkat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, anak-anak-Mu, di tengah keluarga kami, anak-anak-Mu yang hidup sehendak dan penderitaan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada malam hari untuk setiap berkat firman-Mu, berkat yang mengarahkan kehidupan kami di tengah-tengah keluarga kami masing-masing maupun di tengah kami sebagai keluarga berjemaat GKI Papua. Saya mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan baik dari kehidupan kami, pekerjaan kami maupun pelayanan kami. Yesus, dalam keluarga kami seringkali tidak saling mengasihi, tapi Tuhan ubahkan melalui firman-Mu untuk kami hidup saling mengasihi satu sama lain, baik di rumah kami masing-masing maupun di keluarga kami berjemaat di jemaat Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga, komisi anak, komisi remaja, pemuda, dewasa, usia indah. Tuhan melingkupi dengan kasih kuasa dan kudus-Mu. Juga kami berdoa untuk pendeta kami, Yogisan Tuhan, biar dapat bekerja melayani Tuhan di dalam keluarga kami masing-masing untuk tumbuh dan sesuai firman Tuhan. Malam hari ini kami berdoa Tuhan untuk pemerintah bangsa negara kami di dalam kehidupan memulihkan ekonomi, baik pendidikan maupun vaksin Tuhan berjalan dengan baik, berjalan dengan sesuai firman Tuhan dan kehendak Tuhan, sehingga pemerintah bangsa kami dari tertinggi hingga terendah dapat bekerja satu sama lain, baik untuk tenaga kesehatannya, baik tenaga medis maupun garda penanganan COVID, biar saling bahu-membahu untuk kemajuan bangsa negara kami. Kami berdoa Tuhan untuk sekarang masih ada COVID di mana-mana, biarlah Tuhan di keadaan dunia kembali pulih, kembali bangkit dari kehidupan yang Tuhan kehendaki. Bapak, kami berdoa untuk dunia pendidikan, biar anak-anak kami sudah dapat bersekolah dari pendidikan yang terkecil sampai yang tertinggi. Untuk Tuhan biarlah memberkati
agar jauhkan dari segala sakit penyakit. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, untuk kehidupan kami semuanya Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan memulihkan dan untuk kami menyertai hidup kehendak Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk mereka yang dalam keadaan sakit, biarlah Tuhan yang menghibur, mereka yang dalam pergumulan, mereka yang dalam ditinggal orang-orang mereka, kasih Tuhan yang menguatkan dan mempercayai kehidupannya di dalam penyertaan Tuhan. Kami teringat juga Tuhan untuk mereka keluarga yang harus ditinggalkan orang terkasih, biarlah Tuhan mempercayai kehidupan mereka menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Harus kehilangan pekerjaan, biarlah Tuhan juga akan menolong memberkati. Akhirnya kami dalam bulan keluarga ini, biarlah dari hari ke hari kami dapat melalui penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan akhirnya kami akan bersama-sama menaikkan doa kami, doa Bapak kami. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih atas firman yang boleh disampaikan oleh hambanya Tuhan. Dan firman itu tidak berlalu begitu saja, tetapi kita terbeban untuk menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kita. Mari kita angkat lagu penutup kita, NKB 213, Kita Sudah Ditebus Olehnya. Kita sudah ditebus olehnya, kini layanilah mukalismu. Maju terus dan kibarkan panjinya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu. Hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Waktu suka atau waktu duka, walau badai datang melandamu, janganlah jemu melayaninya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu. Hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Dan layanilah dengan setia, jangan dosa sampai menghalangmu. Junjunglah terus kebenaran-Nya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu. Hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Mari saudara-saudara, sebelum kita mengakhiri persekutuan kita berdoa.
Terima kasih ya Bapa yang baik, kami boleh mengikuti persekutuan Komisi Dewasa secara virtual malam ini. Berkati semua apa yang sudah kami lakukan dan dengarkan. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Bapa